kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian dan orang tua kalian serta semua keluarga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga kita semua terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, dan di subtema yang kedua yaitu merawat hewan di sekitarku. Anak-anak, yang pertama kita akan menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut, misalnya menuliskan cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, ayo simaklah teks tentang ayam berikut. Ayam merupakan hewan berkaki dua. Kaki ayam memiliki cakar untuk mencari makan. Cakar ayam digunakan untuk menggaruk tanah. Ayam memakan hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Induk ayam mengerami telur ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur ayam menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein. Protein sangat baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Yang berikutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital pada kata-kata digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya, yaitu 1. Kata di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. 2. Kata pada judul teks. Contoh, daur hidup kupu-kupu. 3. Nama orang. Contoh, Dedi, Made, Komang, Lani. 4. Nama bulan dan hari. Contoh, Januari, Februari, Senin, Kamis. Ayo perhatikan teks berikut. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari, kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan bekas buah-buahan. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah sebagai berikut. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari, kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan bekas buah-buahan. Ingat, nama hewan tidak ditulis huruf kapital ya, dan nama sayur atau nama tumbuhan. Ayo perhatikan teks yang lainnya. Merawat ayam. Ayam merupakan salah satu hewan unggas. Ayam harus dirawat agar tidak mudah sakit. Kandang ayam harus dibersihkan setiap waktu. Penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Perhatikan kalimat dengan nama hari berikut.
Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Ayo perhatikan cerita berikut. Keluarga Eko memelihara ayam. Keluarga Eko bergantian membersihkan kandang ayam. Eko membersihkan kandang setiap hari Senin dan Rabu. Ayah Eko membersihkan kandang setiap Selasa dan Jumat. Ibu Eko membersihkan kandang setiap Kamis dan Sabtu. Pada hari Minggu, mereka membersihkan kandang bersama. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat nama orang dan nama hari. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Ayo perhatikan cerita berikut. Kandang ayam selesai dibuat pada bulan Maret. Pada bulan April, ayah Eko membeli 2 ekor ayam. Ayam betina kemudian bertelur 6 butir. 4 butir telur menetas pada bulan Mei. Pada bulan Juni, ayah Eko membeli 2 ekor ayam. Sekarang ayam Eko berjumlah 8 ekor. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang. Perhatikan contoh berikut. Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Ayo perhatikan cerita berikut. Setiap hari Senin, kelas Uni melakukan kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita dilakukan di depan kelas. Cici mendapat giliran pertama bercerita. Cici bercerita tentang hewan peliharaannya. Teman sekelas memperhatikan cerita Cici. Namun Badung dan Tengil asik ngobrol. Uni dan Made berusaha mengingatkan mereka, saat teman bercerita, kita harus memperhatikan, kita harus menghargai teman yang bercerita. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Kemarin sore Beni dan Ayah mencuci kandang ayam. Kemarin dan Beni menggunakan huruf kapital. Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Dayu diawali dengan huruf kapital.
Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit jika harus diawali dengan huruf kapital. Yang berikutnya, kita akan menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. 1. Timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Perhatikan gambar timbangan kuenya. 2. Timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda yang lebih banyak daripada timbangan kue. 3. Timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. 4. Timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Ayo amati benda dan timbangan yang tepat berikut. 1. Benda ada telur dan daging. Yang berikutnya alat ukur yang tepat, yaitu timbangan. Yang berikutnya keterangan. Telur merupakan bahan pembuat kue. Telur memiliki ukuran yang kecil. Telur dapat diukur dengan timbangan kue. Daging ayam merupakan bahan makanan. Daging ayam memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur. Daging ayam dapat diukur dengan timbangan pasar. Ayo amati benda dan timbangan yang tepat berikut ini. Benda, alat ukur yang tepat, dan keterangan. Jagung merupakan hasil bumi. 1 karung jagung memiliki ukuran yang lebih besar daripada daging ayam. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Benda 2 kg. Dan mengukur benda 2 kg telur dapat menggunakan alat timbangan 2 kg atau 2 alat timbangan 1 kg. Perhatikan contoh berikut. Mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg
dan 1 anak timbangan 1 kilogram atau 5 anak timbangan 1 kilogram. Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Cara 1. Pada proses penimbangan terlihat jelas gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke arah 250 gram. Cara 2. Pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke arah 250 gram. Menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Perhatikan tabel berikut. 1 keranjang kentang jumlahnya banyak. Satuan berat yang sesuai adalah kilogram. Berat 1 keranjang kentang adalah 2 kilogram, sama dengan 200 gram. Yang berikutnya, 1 jaring ikan jumlahnya banyak. Satuan berat yang sesuai adalah kilogram. Berat semua ikan dalam jaring adalah 500 gram, sama dengan 5 kilogram. Satu piring coklat jumlahnya sedikit. Satuan berat yang sesuai adalah gram. Berat 1 piring coklat adalah 200 gram, sama dengan 2 kilogram. 1 mangkuk tepung jumlahnya sedikit. Satuan berat yang sesuai adalah gram. Berat 1 mangkuk tepung adalah 500 gram, sama dengan 5 kilogram. Anak-anak, yang berikutnya kita akan menyebutkan tata tertib di sekolah. Berikut adalah tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. 1. Tidak terlambat datang ke sekolah. 2. Menyapa guru saat berpapasan. 3. Tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. 4. Berpakaian rapi. 5. Ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Ayo ingat kembali aturan-aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi.
Ayo perhatikan aturan yang ada di perpustakaan sekolah berikut. Tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Dan hati-hati saat mengambil buku. Dengan mematuhi aturan yang ada di perpustakaan sekolah akan membuat semua pengunjung merasa nyaman. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Membuang sampah pada tempatnya adalah aturan di sekolah. Anak-anak, yang berikutnya kita akan mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Kita bisa menggerakkan tubuh ke berbagai arah. Kita bisa menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Kita bisa menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau bisa juga menengadah atau menunduk. Selain kepala, kita menggerakkan tangan dan kaki. Tangan dan kaki bisa kita gerakkan ke semua arah. Ada gerakan ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Tangan juga bisa digerakkan ke atas atau ke bawah. Sementara itu, kaki bisa kita gerakkan memutar. Ayo kita amati contoh arah gerak tubuh berikut. Arah gerak kepala, arah gerak tangan, dan arah gerak kaki. Kita juga bisa menirukan gerakan hewan seperti contoh berikut. Gambar 1 menirukan gerak ayam mematuk, dan gambar yang berikutnya menirukan gerak kelinci meloncat. Memperagakan gerakan sesuai hitungan. Kamu dapat meniru sebuah gerakan. Tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan indah dilihat. Ayo perhatikan contoh gerak sesuai hitungan berikut. Kreasi 1, kreasi meloncat ke depan 3 kali. Yang berikutnya, kreasi meloncat ke belakang 3 kali. Yang ketiga, kreasi meloncat ke kanan 3 kali. Dan yang terakhir, kreasi meloncat ke kiri 3 kali. Menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Ayo perhatikan contoh menirukan gerak kelinci berikut. Yang pertama, meniru gerakan kelinci saat makan. Dan yang kedua, meniru gerakan kelinci meloncat.
Gerakan kelinci bisa kita kreasi sesuai keinginan kita. Kita bisa meloncat dengan kedua kaki ke berbagai arah. Misalnya meloncat ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Kita bisa mengulangi setiap gerakan sebanyak 3 kali. Perhatikan gambar. Sekian kegiatan belajar kita hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan belajar mandiri di rumah bersama papa dan mama kalian atau kakak kalian. Baik anak-anak, dan ingat protokoler kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan keluar rumah harus di bawah pengawasan orang tua. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhi dari virus corona. Sekian dan terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku.